Mau kerambi kita izin, bi nuwun sewu pada tang kerambi. Saya lungguh. Ada abah ada umi. Lungguh. Dalam napa bi? Kone kan kata dek Mekah. Nggih. Ono duit boten enten. Lah kita kan harus jujur ketentuan. Apa adanya lah. Boten enten bi. Loh, terus ya apa? Nuwun sewu bi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih stay tune di channel YouTube Ar-Rufa Official. Kali ini kita akan mengobrol dengan salah satu alumni dan juga imam manaqib. Beliau ini datangnya ya tidak terlalu jauh lah. Beliau ini ibaratnya satu kecamatan dengan istri saya, daerah Rambi. Beliau adalah Lora Abdul Qadir bin Kemusawir dan juga abahnya beliau ini salah satu pecinta guru kita kajian Muzakisah. Beserta beliaunya putranya Kemusawir dimondokkan di sini. Nah, beliau adalah Lora Abdul Qadir. Langsung saja kita akan menanya-nanyakan kepada beliau. Nah, kita akan menyapa beliau dulu. Assalamualaikum Lora. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya panjenengan? Alhamdulillah dengan izin Allah barokahnya Abuya sampai sekarang masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Iya, Lora. Begini Lora, kami akan bertanya-tanya salah satunya diantaranya awal mulanya Lora itu kok bisa menjadi santrinya guru kita Kajian Muzakisah. Perjalanannya itu bagaimana Lora? Di mana dan bagaimana? Nggih. Sebelumnya perlu kami sampaikan ikraman wa takdiman kepada Abuya Kiai Haji Ahmad Muzakisah beserta Ibu Nyai Siti Halimah Muzaki dan juga keluarga dari Kiai Taufik Rahman Muzaki sekeluarga, keluarga besar dari Kiai Umar Syaifuddin sekeluarga, keluarga besar dari Rafadil sekeluarga, Gus Salmi sekeluarga, juga Gus Nur sekeluarga, juga Gus Sahri sekeluarga, dan keluarga besar daripada Pondok Pesantren Al-Qadiri yang sangat kami takdimi, sangat saya cintai. Harapan besar bagi kami mudah-mudahan beliau selalu diberi kesehatan oleh Allah, diberi barokah umur oleh Allah, dan mudah-mudahan sabtu doa beliau semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Awal mula daripada kita mondok di pesantren Al-Qadiri, pada awalnya abah itu menginginkan kita mondok mulai lulus SD, Gus. Lulus SD sudah mulai mondok, dan itu bertentangan dengan kita pribadi dengan panjenengan pribadi. Karena seperti ini, ketika kita sudah bicara pondok pesantren pasti identik dengan sarungan. Ketika sudah sarungan maka identik dengan usia tua sudah, Gus. Dan kita termasuk orang yang termasuk menolak untuk tua. Seperti itu. Jadi pas waktu kita kelas 6 SD kita mau lulus, maka Pak Guru Bu Guru itu wes dingkodir atau sabeki lah ijazah cereng marahnya mondok gitu. Ketika seperti itu kita buat sandiwara dengan teman ben maring ke rumah apa ben maring mau ngomongan bin kok peranjing suara nah mon peranjing suara deki abi bi umi rek ngeding jengkok terus sekolah. Oke. Langsung saya sama temen abah sama umi di dalam kamar, terus saya di luar di ruang tamu itu ya bicara dengan lantang sudah bendem yang kok nursaki kok sayang kok bisa nursaki abi pemondokan juga seperti itu sudah. Oke, dalam rangka biar abah sama umi dengar kalau saya kepingin mondok seperti itu. Memang disengaja. Setelah itu teman pulang, abah keluar dalam kita sama keluarga Jawa, Gus. Awakmu iki kepingin mondok apa sekolah? Nuwun sewu bi, kalau kepingin sekolah bi. Mondok gampang pun, pokok mantun SMP kalau mondok akan pun bi. Pokok saniki harus sekolah. Ya pokok janji SMP harus sekolah. Nggih pun pokok kalau saniki harus SMP riyen bi. Iya lek pancen sampean kayak ngono, lulus apa ndak langsung saya ke sekolah. Ke sekolah nanya ijazah itu betul-betul lulus apa ndak. Wes ndak usah. Kalau punya mudir, tidak usah sudah langsung saya mondok. Kamu mondok? Enggak Pak, saya tidak mondok. Saya mau sekolah saya. Lihat kamu mau sekolah,
jangankan di SMP 2, waktu itu ada SMP 1 SMP 2. Jadi SMP 1 ini yang bonafit lah. Jadi SMP 1 sama masuk sudah karena termasuk the best 10, rotok pinter titik. Karena tidak ada kecap nomor 2. Iya, kecap pasti nomor G 1. pasti nomor 1. Jadi setelah itu sudah alhamdulillah kita masuk SMP 1 SMP 2. Karena alasannya Abah sama Umi, wis dak sadek sampai siji engko an sik nyebrang embong kan kono anu awakmu anu nih seperti itu. Jadi kita dengan istilahnya kondisi rumah yang memang desa, jadi biar tidak sulit untuk transportasi ke SMP 2 itu sendiri. Setelah SMP 2 itu hal itu terjadi lagi ketika sudah mau lulusan. Aduh, aku marine kate mondok ikis. Ndak bisa dipisahkan. Saya harus mondok karena sudah janji saya. Cuman yang tak pikirkan ya apa sekiranya tetap saya pengen sekolah. Pengen sekolah. Terus setelah itu lulus Abi bilang, "Wis saiki mondok ngenten Bi. Lek pancen kula kate mondok nggih monggo mondok. Cuman paling tidak saya mondok kan ada sekolahnya. Saya pengen sekolah masih." Terus di Kirangan apa terus saya Abi ampun. Setelah itu Abah nanya informasi gini wis di Al-Qadiri lengkap iku dek kono ono manakepan rame tok seneng lek masalah keramaian cepetan rotok meler guys. Jadi seperti itu. Jadi pas aslinya kita sama Abah itu masuk Al-Qadiri itu insyaallah kalau tidak keliru 83 pas diajak oleh beliaunya ke Lanceng ke Anu Yakin Allah mayarham beliau. Jadi beliau termasuk pernah dua pupu sama Abah. Tadi manggilnya kakang. Jadi waktu itu Kelanceng bilang, "Lek, bon kal Qadiri manakipan dari Kang." Ya pokok lah Qadiri lah ya cek. Jadi beliau yang ngajak Abah ke sini. Setelah itu sudah terus sampai beliau menjadi imam manakib di rumah. Jadi kita sering diajak oleh Abah itu ke sini nggih. Masih waktu itu kita senengnya di dalamnya Abuya itu ada nuwun sewu. Ada akuarium. Iya. Akuarium dan ada ikan besar. Waktu itu mungkin kalau tak ingat-ingat sekarang mungkin ikan arwana kalau waktu itu. Kita juga kurang tahu. Cuman kita senang sekali. Setiap diajak Dek Romoyai pasti kita melihat akuarium itu. Senang sudah. Ya karena di rumah tidak ada akuarium mungkin seperti itu. Mungkin seperti itu. Jadi setelah itu kita mulai senang di Al-Qadiri. Terus kita juga sebelum masuk ke sini diajak oleh Abah lihat di sini kok senang. Kenapa? Karena ada umumnya, karena ada sekolahnya. Kok rame di sini. Jadi ketika rame itu kita diniati di sini. Aku harus di sini sudah. Setelah itu sudah bilang sama Abah, "Bi, insyaallah kalau sakit bi tengah Yus alhamdulillah langsung Abah ngantarkan itu sama orang-orang rumah. Jadi jamaah diajak semua oleh Abah. Jadi diajak semua. Kita pas waktu itu bareng ponaan kita Khalilur Rahman juga satu kelas dengan kita waktu itu. Awal mula di Sunan Kalijogo. Terus setelah itu berangkat ke sini mungkin agak siang. Terus sore ibu sama Abah mau pulang. Dir aku kate mulai. Bi mosok kula kate ditinggal gitu. Ya lu jenenge mondok ditinggal Dir seperti itu. Aduh setelah itu kita bareng Khalil sudah. Khalil bilang, "Lek dorong merelek itu ini lek." Nangis majunya mana. Setelah itu Abah sama Umi pulang sama orang-orang. Jadi pas waktu itu kita merasa kesepian sungguh sudah. Jadi kita merasa kesepian sungguh. Jadi kita bareng-bareng sama Khalil itu sudah kemana-mana bareng Khalil. Sampai lambat laun kita bisa istilahnya beradaptasi dengan lingkungan yang ada. Terus juga nuwun sewu kalau Jumat Manis juga di sini rame. Dan tiap malam Jumat Abi ngirim itu yang bikin kerasan. Jadi malam Jumat itu sampai 1 tahun langsung kerasan sudah. Jadi langsung kerasan dan alhamdulillah 1 tahun 2 tahun bahkan 2 tahun itu mungkin kita sudah menjadi kelompok sapu jagat Gus. Apa ini sapu jagat ini gini Gus. Jadi setiap ada orang dikirim, setiap ada dikirim baik Kalijogo, Sunan Bonang, Sunan Ampel, kita mesti datang ke sana. Tukang metade. Ya. Jadi setelah itu ada informan sudah di bawah itu.
untuk Bonang 3 kiriman siap. Jadi pas ada tamu istilahnya orang tuanya anak ini datang, jadi enak ngobrol-ngobrol, kita datang. Assalamualaikum, salam bu, gila ampun biar. Jadi istilahnya SKSD Gus. So kenal so dekat. Jadi setelah itu teman-teman tak panggil semuanya. Jadi untuk teman-teman yang dikirim itu bingung. Are siapa makhluk sobat. Nyelotoh. Dan itu terus seperti itu Gus. Terus seperti itu. Jadi istilahnya tidak ada kesepian, tidak ada. Dan pernah dulu ada namanya siapa ya, Rijal mungkin dari Bali, terus juga ada Romi dari Banyuwangi. Ini orang-orang tajir-tajir semua. Jadi kalau ngirim itu engkong satu, tepak ini ya mangsa. Ya Allah. Dan Romi ini kumpul dengan kita. Ada di Sunan Kalijogo 3, Sunan Kalijogo 3, insya Allah ya 3. Jadi kita bilang di pengurus, ini Pak, ini bareng saya ini sudah. Dok kenapa? Enggak, ini orangnya enggak kerasanan ini. Pasti saya buat keras. Berarti TPN, tukang pukul nasi. Ngampung odi. Seperti itu. Jadi dan alhamdulillah dengan seperti itu teman-teman kita banyak teman, baik Sunan Kalijogo, Sunan Ampel, Sunan Bonang, bahkan Sunan Muria yang waktu itu khusus untuk anak-anak yang tidak sekolah di Sunan Muria itu. Jadi kita memang banyak teman untuk dek pondok itu, karena Abah sendiri pernah bilang seperti ini, Dir, awak mulai mondok nyangu kabeh dulur konco-koncone itu, karena mumpung sampean belum berhenti, belum nikah. Kalau sudah nikah sampean tidak iso. Jadi kita setiap pulang dari pondok itu kita harus ngeluyur sudah, pasti sudah. Jadi teman-teman Sunan Kalijogo, baik ya nuwun sewu kayak teman-teman kita kayak Ansori yang ada di daerah Galaksi sana, Andriono yang ada di Probolinggo atau Eksan. So teman-teman semuanya sudah. Jadi kita pasti hampir semuanya sudah. Dan pasti nginep semua Gus di sana, pasti nginep. Jadi orang tuanya sampai gini, karena ya nuwun sewu kayak keluarga sungguh sudah. Jadi kayak Al-Qadir itu sendiri memupuk kita. Satu yang kita rasakan itu adalah rasa kekeluargaan yang luar biasa, persaudaraan yang luar biasa. Jadi alhamdulillah sampai sekarang pun tetap nyambung sama teman-teman itu meskipun sudah kesibukan masing-masing. Tapi alhamdulillah dengan berkahnya doa dari Abuya, jadi kita tetap masih nyambung, tetap masih connect, masih ya istilahnya masih saling bertukar pikiran lah seperti itu. Terus beginilah beginilah kira. Salah satunya jenengan ini kan diantara sekian ribu alumni lah, satunya Zaki dan juga menjadi imam manakib. Jenengan ini pernah di sini dari 99 sampai 2002. 2002 akhir Pernah ada sampai sekarang, yaitu ada beberapa peristiwa hal yang di luar nalar terkait guru kita Kiai Zaki yang mana tidak bisa dilupakan, yang sampai terngiang memori sampai dari tadi. Salah satunya di antaranya yang pernah Lora sendiri mengalami. Salah satunya di antaranya apa itu? Jadi gini Gus, jadi aslinya banyak lah peristiwa-peristiwa itu, sangat banyak sekali. Tapi diantaranya adalah ketika kita bisa berangkat umroh. Jadi kita bisa berangkat umroh, insya Allah kalau waktu itu tahun 2013 kalau tidak salah, bersama abahnya antum, Kiai Haji Umar Syafuddin bersama ibunya ya Elmi, bersama juga keluarga yang dari Tanggul juga. Itu merupakan hal yang paling terindah. Jadi ya terbesit sendiri tidak mungkin lah karena seperti ini. Cuman awal mula kejadian itu nuwun sewu, kita tarik ke belakang dulu Gus. Jadi Abah itu sakit 10 tahun Gus, kena diabetes. Kena diabetes, jadi beliau harus kita bopong. Ke kamar mandi harus kita bopong, ke masjid harus kita bopong, kemana-mana harus kita bopong. Jadi pada waktu itu Abah mau ke kamar mandi. Kamar mandi, ya kamar mandi kita itu pintunya kecil, yang langsung dari toko bangunan itu plastik gitu guys, itu kan kecil. Jadi Abi kita bopong malang seperti ini, agak kesulitan kita masuk. Sampai kita bisa masuk, terus Abi nangis waktu itu. Dir, sambil megang pundak saya, Dir, aku ngerepoti awakmu yo, aku wis nyiksa dek awakmu. Jadi kita bilang, Bi nuwun sewu. Abi berapa tahun yang gendong saya waktu kecil, Abi berapa tahun yang nyewa saya, Abi berapa tahun yang mandi saya, Abi tidak pernah
minta bayaran dengan semua itu. Tunggak Nabi, mandar muka barokah bi. Ketika seperti itu, Abi sambil nangis ngelus ini. Dir, mandar gampang kon dek Mekah Madinah. Mandar gampang dek Mekah Madinah, mandar gampang dek Mekah Madinah. 3 kali kata amin ini biasanya. Setelah amin nuwun sewu, tak kunci amin itu tak buang kuncinya. Jadi biar tidak terbuka. Setelah itu lama, waktu itu ada pengajian, saya menghadiri pengajiannya Abuya di rumahnya abahnya Ustaz Dayat di Pak Mul Wuluan di Wuluan. Jadi waktu itu kita di luar pintu Abuya waktu itu sama Habib Anis, pinggirnya itu kesolehan balung almarhum Jadi setelah itu dawuh yai, terus dawuh seperti ini di kesolehan mari haji mbian bon. Belum ke. Boh, rogi kiai tak haji. Dawuhnya kiai, dawuhnya Abuya. Terus setelah itu sudah dawuh lagi. Kemana-mana sudah yai dawuh ini. Loh kok pas waktu itu ketika pas dawuh lagi. Ampun kesolan jaji mbian, jaji. Takut lantot umroh bi pon. Berenten gula. Dawuhnya beliau. Engki kiai dibarengi mbek kiai. Ambian niku tak yakin kesolehan. Kiai tak yakin ambian niku. Daunya kiai. Kita tidak tahu dengan daunya ya seperti itu. Kita tahunya waktu itu setelah dau seperti itu, lah kok pas Abuya dau ke saya. Cong Kodir. Saya di belakang pintu waktu itu. Engki Kak Dinto kiai, kita menjulurkan apa itu muka sama beliau. Kak Dinto kiai. Cong, Pak Istiqomah mana ke Panjong? Ben tahun ria ke Mekah, Cong. Daunya Abuya. Saksain kapi ya. Potran ke Sawira kau dir tahun ria ke Mekah. Amin. Iya lah, Cong. Istiqomah, engki. Sudah, dau lagi sudah sama beliau. Sama orang-orang yang ada di samping beliau. Setelah itu besok subuhnya saya matur sama Abah. Bi, kalau di Sabtu kali Abuya. Ya apa jangan? Tahun ini kalau tamu amin sampun bi kalau amin ini kalau kunci buak kunci ini beko. Setelah iya sudah setelah itu kebesokan harinya kita suruh di dalamnya beliau sama Abuya lakukan sama ke Romajong engki. Setelah itu dikasih uang oleh Abuya 5 juta waktu itu 5 juta. Terus Abuya dawuh Jong Arya sambil ke umroh ban. Keng jek seteraki setia. Seteraki lagu bela. Engki ngereng debu. Arya bakal mendatang rezeki sekol bungkol. Daunnya kayak seperti itu. Jadi bukan banyak, bungkol seperti itu bahasanya. Jadi engki ya. Iyalah, mulailah. Jadi kita pulang nyampe di Geria Mangli, ada telepon masuk, kita menepi. Ternyata dari Pak Sony Kalimantan waktu itu. Waalaikumsalam. Ustaz Qadir, engki abdina cangkolang ra. Alhamdulillah pun kabul hajat abdina. Terus dari kakak ajunan napa sekuni tapi engki saya matur barokah. Ternyata setelah itu saya dikasih uang 1.850.000. Arya bungkol pertama. Dari 5 juta. Dari 5 juta nggih. Setelah itu saya pulang matur sama Abah, alhamdulillah waktu itu kita punya uang 5 juta kalau tidak keliru. Setelah itu 5 juta dari Yomayai, 1.800.000 itu dari Parang Kalimantan ini, saya punya 500.000. Setelah itu saya kumpulkan yang 1 juta saya kumpulkan dengan Romo Yai, yang 500 punya saya juga saya kumpulkan, berarti 6.500.000. Jadi saya setorkan kepada Kiai Umar waktu itu. Yang 850 waktu itu kita membuat paspor kalau tidak clear. Setelah itu sudah kita tidak bilang di orang-orang. Abi juga seperti itu. Cok dokondo dek uang tuh. Oke bi, tidak budal. Sudah, itu sudah janjian sama Abah sudah. Jadi orang-orang rumah tidak ada yang tahu sama sekali dengan saya mau berangkat ke umroh. Setelah itu sudah lama-lama kurang 2 bulan dari keberangkatan. Kita dari depan nemui tamu waktu itu, Abah ada di dalam di depan kamar waktu itu. Kita mau kerambi, kita izin bi nuwun sewu pada tang kerambi. Saya lunggu. Ada Abah, ada Umi. Lunggu.
dalam napa bi kone kan kate dek Mekah nggih ono duit boten enten bi. Lah kita kan harus jujur apa adanya lah boten enten bi. Loh terus ya apa nuwun sewu bi jenengan kan donga. Loh iya tuh cukup bi. Kalau yakin lek jenengan donga, umi donga, Romo Yai donga pasti kabul sudah. Itu sudah keyakinan kita sudah. Karena Abah pernah dawuh dulu di kita, dir miftahul maqasid salasa. Orang kuncinya kabul hajat ono telu. Birrul ma'bud, birrul muallim, birrul walidain. Ceklen iku dir. Jadi ketika orang tua sudah nuwun sewu dawuh pasti berangkat sudah cukup. Romo Yai juga seperti itu sudah nyabdo kita. Ben tahun rejong ke Mekah jong sudah cukup bagi saya. Jadi bagi saya itu sudah cukup untuk saya pergi Mekah sudah. Sanggup saya seperti itu sudah. Setelah itu kurang 2 bulan kita tanyakan Abi, yus, menurut saya kita dungakno kon mandar dak repot. Tapi dulu Abi pernah dawuh dek saya, dir, wong dek Mekah iku ono telu dir, jenenge. Napa niku bi? Ono haji utawa umroh iku nasab. Napa niku bi? Ya wong tuwa is oke. Wong tuwa is oke DKI. Wah, ini filosofi baru ini. Filosofi baru, edukasi yang baru ini. Terus. Jadi gini. Tadi wong tuwa is oke ngono, ya kon berangkat haji atau umroh. Lah iki nasab gitu. Kon ndak iso makom iki gitu. Napa bi? Aku ndak soke gitu. Aduh, berarti betul sakit jok kuwatir ono sing nomor loro. Nggih, napa niku bi? Haji utawa umroh nisab. Napa niku bi? Yo kerja sing bateng pas mari ngono dikumpulno celeng-celeng sampai cukup kanggo nyang ndek Mekah. Iku jenenge haji be umroh nisab. Lah kon ndak duwe makom iki. Napa abi? Kon ndak kerja. Langsung merasa sekali ditampar. Langsung mesak sudah waktu itu. Terus, aduh berarti boten saged. Cok kuatir sono nomor 3 dia. Kon mandar nomor 3 tak dongakno kon mandar nomor 3. Napa niku bi? Karena doa abi ya. Haji utawa umroh nisab. Nasib napa? Nasibe kon apik. Dadi nasibmu apik ana sing bayar. Mandar budal Al-Fatihah katanya abi waktu itu ya. Nasab, nisab, nasib. Nasib nggih. Jadi alhamdulillah kita di nasib Gus. Ya. Itu bagus ini. Karena Abuya yang ngasih. Ya. Setelah itu sudah waktu itu kalau tidak keliru masih dolar belum naik waktu itu 20 juta kita. 20 juta jadi 6.500.000 yang masuk itu sampai lama Gus. Enggak nyetor lagi. Tadi mesel. Kepik gitu sudah. Setelah itu dapat 10 hari dari itu alhamdulillah. Saya dipanggil lagi oleh Abuya bersama Lora Hadi. Lora Hadi dipanggil. Rahadi bi Rakodir laku Roma. Eki. Jadi waktu itu disiarkan malam Jumat waktu itu manakepan. Setelah itu kita ketemu sama Rahadi di dalam. Seron apa nih kalau? Boh, tahun yang dikir pun dapat kiamat. Sudah kita ya wis berasumsi bagaimana pokoknya beliau kalau nimbali kita sudah bismillah sudah. Terus setelah itu sama Abuya moro-moro ke dalam. Bah, Rakodir berarti Eki. Ya, lu ada. Ke dalam bawa uang 2 kepuk. 50-50-an. Ya, Rakodir ya Kak Dintoh. Sabaki kanu ji ka umrona kasih lagi sama Abuya waktu itu kasih lagi 5 juta. Alhamdulillah. Terus setelah itu kita dapat rezeki juga Gus, 5 juta Gus. Waktu itu. Jadi 10 juta. 10 juta kita tak kasihkan di Abi binuun sewu niki apa gitu dungane Abi gitu. Ya Allah dir piro saiki wis 6 juta bi 10 juta 16 juta 500 nggih berarti kurang 3 juta 500 sudah. Ya apa dir kurang piro kurang terus setengah bi ono terus setengah nuwun sewu bi 16 setengah niku kula repotno boten. Udah duh nomor yang terus setengah bi cilik bi duh kok cek yakin nih nak mandar gampang amin ngeten sudah setelah itu kurang 3.500.000 setelah itu lama-lama kita ditimbali oleh Abah jenengan ke dalam engki waktu itu hari Selasa ya hari Selasa jadi hari Selasa sore jam 5 kita timbali beliau jadi beliau dawuh dolar ongke waktu itu dolar melonjak tajam dolar ongke Eki alhamdulillah berarti ini kok monano berarti lunas sampai boh benih lunas lah jen banyak kok waktu itu jadi kita waktu itu kurang 7.500.000 waktu itu jadi kurang 7.500.000 jadi kita pulang waktu itu Abi apa jeraman binuan saya Ubi
dolar munggah sana gitu. Terus tadi untuk semua akomodasi yang ada di Mekah Madinah niku juga harus nambah, berarti kurang 7,5. Tuh ya apa duit gampang 16,5 cilik nomor 7,5. Yo waktu itu sudah malam rebunya Romo Yai ada pengajian di Selawu waktu itu, insya Allah rumahnya Pak Rahmani almarhum. Waktu itu kita masih ngimami manakipan di rumah 11-an peninggalnya Abi itu jam 9:30. Aduh nutut apa dan terus bismillah pokok rawuh panggil sama Romo Yai insya Allah barokah. Jadi kita ke sana alhamdulillah masih nututi Yai masih belum ke pentas waktu itu sampai selesai. Rakodir cek mulai Eki. Setelah sudah terus tanya lagi, Kak Dinto lunasan Jangkolang belum. Oh ke rumah jam 2 malam waktu itu. Jadi ke rumah kasih lagi Gus 5 juta sama Abu ya Gus. Ada orang pesantren. Ya bagi ke arah Umar Eki. Setelah itu sudah waktu itu jam 2 malam kita kesini. Waalaikumsalam. Rahmat malam Eki barengin Abu ya abdina Eki. Kenapa 5 juta Eki? Jangkolang ya korang 2,5 juta antan pun lunas pun piat pun. Waktu itu abahnya dawuh Nyai nyumbeng kia. Nyumbeng kia. Nyai Halimah. Oh Nyai Halimah ya. Nyumbeng kia 1.500.000. Terus apa Umar apa Nyai Elmi yang nyumbang 1 juta itu. Jadi pas Gus. Jadi betul murni nasib nih. Murni nasib. Bukan nasab, bukan nisab. Tapi nasib. Wah, itu. Jadi edukasi yang bagus ini, filosofi yang bagus ini. Paling tidak kami tidak bisa masuk dalam akal saya. Di luar nalarnya jenengan lah. Waktu itu kurang 2 bulan tuh mbah saya mendengar Gus, kalau saya mau berangkat umroh. Jadi mbah dari saudaranya mbah dari abah itu mendengar. Jadi Lek bilang, Kang, mon kodir ntar ke umroh, engkau motor emak Kang. Lu kadok Lek, cendera motor kadok Lek. Ada kodir kita ketemu Lek. Udah emak Kang. Ya njok tak kok minta kok kon. Njok Kang, pasti berangkat kan. Iyalah. Jadi titipkan. Terus juga ada namanya Pak Nur Sam, orang sepuh itu. Pokok mon pengen berangkat ke Mekah ten kulo noroh seperti itu. Waktu itu beliau insya Allah kalau tidak keliru jual pohon sengonnya sama apa gitu loh. Jadi setelah itu karena ikut saya seperti itu. Jadi kita orang 3, saya, Mbah dan juga Pak Nur Sam yang ikut ke sini. Jadi itu adalah istilahnya kejadian yang bagi saya yang luar biasa karena memang betul-betul Abuya yang nyapto kita untuk memberangkatkan. Murni campur tangannya. Sangat Abuya. Jadi istilahnya saya sampai ada di remah tepat. Santri rodok beling. Hari biasa santri yang harus salaman dek Romo Yai, tapi kok kiainya yang Jadi memang nuwun sewu. Jadi Abuya itu salah satu ulama yang memang betul-betul mengamalkan sedekah yang luar biasa. Betul apa yang dikatakan oleh Ustaz Jupri kawan hari yang waktu jadi sampai nuwun sewu uangnya dikumpulkan sama Ustaz Jupri sampai sekarang. Lihat saya tidak bisa Gus mau pahala lagi tak mangkat saya. Seperti itu. Jadi istrinya luar biasa luar biasa untuk Abuya itu luar biasa. Itu masih satu titik, bukan titik yang lain. Dan sampai sekarang saya merasakan sampai nuwun sewu hadus bin nikmah di rumah itu ada orang sakit, ada orang ini. Kita juga tidak paham apa yang harus kita laksanakan. Ini tidak ada lagi kecuali manakib Sultan yang udah Syabdul Qadir. Jadi karena Abuya seperti itu, cong manakib dia, kebay apa bisa cong. Jadi apapun bentuk orang datang ke rumah, ya sudah manakib itu sudah. Jadi nuwun sewu, pindera, abtina no pindera, sake pindera, ya sudah manakiban itu sendiri. Pindera ten kulan ya manakiban itu sendiri. Apapun bentuk permasalahan orang yang datang ke rumah itu tidak pernah mundur. Karena dawuhnya Abah Dir, uang oleh istiqomah ini berarti solusinya Allah kasih di sini. Bismillah. Ditakdir Gusti Allah. Ya, takdir Gusti Allah. Jadi awalnya itu seperti itu. Jadi sebelum kita diundang orang, jadi ada orang satu yang undang kita pertama kali mengundang. Jadi saya bilang, saya tolak karena nomor saya tidak terbiasa. Minta maaf, saya tidak bisa. Abi mendengar waktu itu. Dir, dalam merene
Sopo dayane berarti ngundang bi. Terus kalau tolak apa kok tolak? Gini saya kalau boten biasa. Kapan kata biasa? Gikirangan bi. Awak ngusing ngundang wong iku boten bi. Terus sopo sing ngundang wong iku? Ayo pikir. Allah. Ya wis, lah Allah sing ngundang iku berarti Allah bisa ngasih solusi di sini. Wis gelem ngono. Terus wis gelem di sini. Kita keluar, jadi saya bilang insya Allah dan kelebihan. Alhamdulillah selangkong sampai orang itu pulang. Ketika pulang kita kembali lagi sama abah. Dir, mulai wis nggih. Ya apa? Nggih alhamdulillah bi. Sampean delok raut mukane ketika sampean tolak bi sampean seneng bi iku nak nyenengno tamu iku sing barokah. Jadi nyenengno tamu iku wis awal mula wis sampean senengno. Siapa saja yang datang ke sini wis waktu itu abah pernah dawuh seperti ini ya. Ketika abah itu sakitnya kayak apa, kalau ada tamu pasti keluar sudah. Jadi sampai sempat nanya saya, bi, nopo jenengan kan sakit 3 hari, jenengan kok sih nemoni tiang niki bi, niki tamu, ya tamu biasa, tamu orang rumahan, bukan tamu istimewa lah. Tapi menurut abi, seluruh tamu akan diistimewakan oleh abi. Karena pada waktu itu abi sakit 3 hari tidak mulai tamu itu datang cek pun pinter sakit engki, jadi saya ke dalam aku udah sono mulai wong gibi kita bilang deh orang itu cangkolang abah tak bisa mungkin kita dulu ke dalam Waalaikumsalam Assalamualaikum ke dalam itu abi langsung Waalaikumsalam ngereng langsung sehat beliau. Loh abi kan sakit cek pun soal nonton pun kan boleh sakit gini kan pun. Jadi karena mungkin durasinya agak lama nemui abi balik lagi penyakitnya dir dalam pengen dijeding nggih ketika kejeding langsung dak kuat langsung pingsan abi sudah di tengah perjalanan ya. Jadi setelah itu saya tanyakan bi nopo jenengan sampai seperti ini ketika sudah sadar kurang lebih seperti ini abi dawuhnya dir inna dhaifa idza dakhala baital mu'min dakhala ma'ahu alfu barakatin wa alfu rahmatin. Jadi ketika ada tamu yang masuk ke sini maka ikut masuk bersama tamu itu 1000 malaikat rahmat dan 1000 malaikat barokah. Sopo ya tamumu mulia nodir. Kon bakal dimuliakan Allah. Itu sudah menjadi pegangan kita. Jadi kalau ada tamu kita suruh ngantarkan sampai keluar. Itu sudah abi yang ngajari kita seperti itu. Pendidikannya murni orang tua gitu. Dan ketika kita di Abu ya Kiai Haji Ahmad Mujadi Syah kan sering ada banyak habib. Sampai seperti ini ya Abu ya. Dir ra Kak Dinto. Berdecukan saya Kak Cuman engki. Jadi semua habib yang datang ke sini rata-rata ke rumah. Jadi siapapun habib-habib yang sering ke beliau itu rata-rata ke rumah semuanya. Jadi dawuhnya beliau hormat diri, hormat lagi engki. Ya korbi kelampun engki. Jadi mulai ada dawuh seperti itu. Ya 1 dari Abu ya, 2 dari Abah. Bismillah sudah, dan alhamdulillah sampai sekarang rumah itu dikerasani Habib Syarifah. Saya melihat kadang banyak foto Habib di sana. Alhamdulillah. Itu barokahnya Abu ya semuanya. Jadi terus sangat luar biasa. Terus ini lagi mungkin yang terakhir pesan-pesan Lora terhadap para imam manakib zaman manakib, wabil khusus kepada alumni Al-Qadiri dan santri Al-Qadiri. Harapan Lora ke depan bagaimana? Untuk pesan-pesan kepada alumni Al-Qadiri khususnya tadi kalau ke imam manakib mungkin kita agak cangkolang jadi mungkin lebih kepada teman-teman alumni yang sama dengan kita non sewu mumpung Abu ya masih ada ayo sambung tali asih dengan Al-Qadiri. Jadi Abu ya tidak pernah lepas untuk mendoakan kita. Mendoakan alumni, mulai saya pertama masuk di sini itu sudah doanya beliau seperti itu sudah. Jadi nuwun sewu sangat rugi ketika alumni yang merasa mondok di Al-Qadiri tidak nyambung dengan beliau. Sangat rugi ketika ada alumni yang nuwun sewu alasannya karena banyak masalah, karena banyak ujian, karena ini nuwun sewu Al-Qadiri gudangnya masalah. Siapa yang tidak punya masalah kan seperti itu. Sampai presiden ke sini itu karena ada masalah. Teronyalon sampai ada DPR RI sampai DPR menteri semua datang ke sini. Loh, kok santri ini yang punya masalah tidak ke sini? Ini salipan di mana ini? Seperti itu. Salipan di tol Cipali. Jadi ketika orang Lampung ke sini, orang Bali ke sini, Sumatera ke sini sampai Malaysia,
Brunei, sampai Saudi, sampai India ke sini. Loh, kenapa yang betul-betul alumni dari Al-Qadiri yang nun sewu kasarannya pernah mandang wajah sahaja beliau, memandang wajah arif beliau. Ayolah kita untuk istilahnya nyambung tali asli dengan Al-Qadiri. Jangan nunggu nun sewu, jangan nunggu 1 tahun sekali, jangan nunggu 1 tahun sekali untuk kenapa? Karena ketika hati ini tidak kita panggih dengan Romo Yai, ya akan luntur, akan berkarat. Dan kita merasakan seperti itu, Gus. Ya. Apalagi beliau ketika sudah haji, ketika sudah umroh, aduh ya Rob, sangat butuh sekali. Jadi ketika beliau rawuh, bahagia rasanya luar biasa. Jangankan datang dari umroh, ketika pengajian di rumah pun, ketika beliau sudah rawuh, koyok wis kabul hajat sudah semuanya seperti itu. Karena memang Abuya itu sehatnya untuk umat, sakitnya untuk umat. Jadi sering beliau dawuh, mon sehat sambil sehat, mon sakit sambil sakit. Jadi mending sakit datang untuk ibadah kepada Allah daripada sakit kita ada di rumah sendirian. Jadi itu adalah moto daripada beliau untuk menyemangat bagi kita. Jadi kalau Abuya sudah seperti itu, mosok kita sebagai santrinya tidak seperti itu. Jadi alumni ayo kita sambung tali asli dengan Abuya Kiai Haji Ahmad Muzaki Syah dengan keluarga besar Al-Qadiri. Jadi mohon barokah doa-doanya beliau. Jadi ketika jenengan teman-teman alumni sudah nyambung, yakin pasti barokah seperti itu. Jadi mudah-mudahan semuanya diberi barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hal ini kami juga berpesan kepada teman-teman alumni, untuk alumni Al-Qadiri khususnya, umumnya untuk teman-teman semuanya, untuk orang-orang yang mendengarkan ini semuanya. Jadi jangan lupa dukung channel Ar-Rufa Official. Jadi dengan like, comment, share, dan subscribe tentunya seperti itu. Pemaparan beliau yang sangat singkat itu menunjukkan bahwa tidak ada orang yang sakti yang sukses di dunia ini tanpa 2 orang, yaitu 1 guru, yaitu yang kedua adalah kedua orang tua. Allah. Jadi saya ingat katanya almarhum guru saya Ki Maksum Jauhari Lirboyo, beliau mendawuhkan kalau kamu ingin mengetahui orang sakti di dunia itu adalah 2 orang. Yang pertama adalah orang tua dan yang kedua adalah gurumu. Itu kiranya yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.